Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jayyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang merajai pada hari pembalasan. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah SWT, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat rezeki. Mudah-mudahan segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bisa mensyukurinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Jin alam Habibana Nabiyina Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberi kesehatan lahir dan batin, sehat jasmani, sehat rohani, dan dibukakan pintu rahmat, taufik hidayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga mudah-mudahan kita semua ini ada dalam naungan hidayah, inayah, serta taufik Allah SWT untuk selalu istiqomah menjalankan ibadah kepadanya, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, dalam mukadimah tadi saya bacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'inna lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita dan anak-anak. Kemudian simpanan gudang emas dan perak, binatang ternak. Itulah kehidupan di dunia. Untuk itu, pada saat ini saya akan sampaikan tema dengan judul Menjauhi Cinta Dunia. Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa cinta dunia adalah pangkal segala dosa. Dunia bukanlah hanya diibaratkan harta dan kedudukan saja, tetapi keduanya adalah bagian dan merupakan dua cabang dari kehidupan dunia yang amat banyak. Dunia
ibarat kondisi objektif sebelum kita mati, dan akhirat ibarat kondisi objektif sesudah mati. Setiap sesuatu yang kita hadapi sebelum mati, maka ia termasuk duniamu, kecuali ilmu, marifat, dan kebebasan. Apa yang masih ada bersama kita sesudah mati, termasuk kenikmatan bagi yang memiliki matahari, termasuk kenikmatan bagi yang memiliki mata hati. Akan tetapi wahana itu tidak termasuk dunia, meskipun muncul di dunia. Bagian-bagian duniawi ini saling membantu dan mempunyai keterkaitan satu sama lain. Terkait pula di dalamnya dengan perbaikan kerja kita yang kembali kepada harta benda atau materi yang ada dan bagian kita di dalamnya, serta kesibukan kita untuk memperbaikinya. Adapun yang dimaksud materi adalah bumi beserta isinya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 7, yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Hadirin rahimakumullah, kebutuhan manusia berasal dari bumi. Tanahnya digunakan untuk tempat tinggal dan kebun. Tumbuhannya digunakan untuk obat dan makanan. Barang tambangnya dimanfaatkan sebagai sumber devisa, bahan produksi, dan berbagai peralatan. Adapun hewan-hewan digunakan untuk kendaraan dan makanan. Sedangkan manusianya sendiri bertugas melakukan berbagai kebajikan dan mengembangkan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghimpun semua itu dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14 tadi, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita dan anak-anak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adapun bagian kita dari muka bumi telah diungkapkan oleh Al-Quran dengan istilahnya hawa nafsu. Sedangkan Allah telah berfirman dalam surat An-Najiyat ayat 40, yang artinya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Sebagian perincian terhadap ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Surat Al-Hadid ayat 20. Di balik semua itu berbagai ancaman terselubung terhadap batin, berupa dendam, kesombongan, dengki, riya, kemunafikan, serta saling membanggakan tentang banyaknya harta, cinta dunia, dan suka dipuji. Semua itu adalah dunia batin, sementara kekayaan materi termasuk dunia lahir.
Kesibukan kita memakmurkan bumi melalui industri dan profesi membuat manusia sibuk, sehingga lupa diri, lupa awal kejadian dan tempat kembalinya, karena hanyut dalam kesibukan mereka mengurus dunia. Kesibukan mereka itu muncul akibat dua kaitan. Pertama, ketergantungan hati pada kecintaan terhadap kesenangan dunia, dan yang keduanya, ketergantungan fisik pada kesibukan memperbaikinya. Inilah hakikat dunia. Seandainya mencintainya adalah pangkal dari segala dosa, padahal dunia diciptakan hanyalah sebagai bekal menuju akhirat. Akan tetapi dengan kesibukannya yang begitu banyak dan dengan gemerlapnya dunia membuat orang yang dungu lupa akan perjalanan dan tujuan mereka hingga semangat mereka berkurang. Mereka bagaikan orang-orang yang hendak pergi haji di padang pasir yang sibuk mengurusi unta dan makanannya. Akhirnya ia pun tertinggal oleh rombongannya hingga gagal menunaikan haji dan bahkan dimangsa oleh binatang buas di padang pasir. Saudara-saudaraku, dunia ini sebagai ladang akhirat. Inilah dunia yang tercela, yang membinasakan, padahal substansinya adalah ladang akhirat bagi siapa yang mengenalnya, karena ia tahu bahwa kehidupan dunia merupakan salah satu fase bagi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ibarat tempat pemberhentian yang dibangun di tengah jalan. Di situ segala bekal perjalanan disiapkan dan disimpan. Siapapun yang menyiapkan bekal untuk akhiratnya dan hanya menggunakan sekedar kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan perkawinan, serta kebutuhan lainnya, maka ia pun telah menanam dan menabur benih dan akan memetiknya kelak di akhirat. Tetapi barang siapa yang melebihi batas dalam mengambil bekal dan terlena olehnya, maka ia pun akan binasa. Perumpamaan manusia hidup di dunia seperti orang-orang yang naik kapal dan membawa mereka ke sebuah pulau untuk berlabuh. Para awak kapal menyuruh penumpangnya keluar untuk menunaikan hajat yang diperlukan dan menakuti mereka bila dikhawatirkan tertinggal di situ. Maka mereka berpencar di pulau itu. Sebagian dari mereka ada yang menunaikan hajatnya seperlunya saja dan segera kembali ke kapal, sehingga menemukan sebuah tempat yang kosong dan luas. Ada pula yang terlena dan menyaksikan panorama seperti bunga-bungaan, berbagai cahaya dan bebatuannya yang menarik, hutannya yang menakjubkan, dan irama suara burung-burungnya di pulau itu. Kemudian ia kembali ke kapal, namun tidak menemukan selain tempat yang sempit. Ada pula yang mengamati kerang-kerang dan bebatuan serta mengagumi keindahannya. Namun ia mengambil sebagian darinya dan membawanya ke kapal.
Namun ia tidak menemukan di dalam kapal itu kecuali sebuah tempat yang sempit. Sedangkan batu-batu itu semakin menambah berat dan kesempitannya. Ia tidak bisa melemparkannya dan tidak menemukan tempat baginya. Maka ia memikulnya di atas lehernya dan tidak kuat memikul beban-bebannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, salah seorang dari mereka bahkan ada yang memasuki hutan belantara sehingga lupa akan kapalnya. Ia sibuk menonton bunga-bunga dan meraih buahnya. Sedang di saat itu ia tidak ingat akan ancaman binatang buas dan keganasan alam. Ketika menuju ke kapal, ia tidak menemukan kapal, sehingga ia pun tertinggal di pantai. Kemudian datanglah binatang buas dan binatang berbisa yang siap memangsanya. Demikianlah, saudara-saudaraku, gambaran kehidupan dunia jika dihubungkan dengan kaitan antara dunia dan akhirat. Lalu renungkanlah dan ambillah persamaan di dalamnya jika kita seorang yang bijaksana. Barang siapa mengenal dirinya, kata Allah, akan mengenal Tuhannya dan mengenal perhiasan dunia serta mengenal akhirat. Ia pun banyak menyaksikan dengan cahaya mata hati terhadap wajah permusuhan dunia terhadap akhirat, karena terungkap baginya secara pasti bahwa tiada kebahagiaan di akhirat kecuali bagi siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ma'rifat dan mencintainya. Kecintaan itu tidak dapat dicapainya kecuali dengan zikir yang terus-menerus. Begitu juga ma'rifat tidak bisa dicapai kecuali dengan terus mencari dan berpikir. Dan konsentrasi terhadap keduanya tidaklah dapat dilakukan kecuali harus menghindarkan diri dari kesibukan dunia. Sebab ma'rifat dan cinta tidak bisa menguasai hati, kecuali bila hati itu sendiri terlepas dari rasa cinta kepada selain Allah Ta'ala. Sementara kekosongan hati dari selain Allah itu merupakan suatu keharusan bagi kesibukannya dalam mencintai Allah Ta'ala dan mengenalinya. Dan yang demikian itu tidak akan bisa dibayangkan kecuali bagi orang yang berpaling dari dunia, di mana ia puas dengan sekedar bekal dan kebutuhannya saja. Jika kita seorang yang mempunyai mata hati, basiroh, maka kita telah menjadi orang yang mempunyai penalaran dan penyaksian musyahadah. Jika kita tidak mungkin seperti itu, maka jadilah kita sebagai orang yang bertaklid dan beriman. Namun, perhatikan peringatan Allah SWT. Berpegang teguhlah pada Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Hud ayat 15, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna
dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 107 yang artinya, yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia lebih dari akhirat. Allah berfirman dalam surah An-Najiyah ayat 37-39 yang artinya, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, barangkali sepertiga dari Al-Quran mengecam dunia dan mencintainya. Nabi SAW bersabda yang artinya, dunia itu terkutuk dan terkutuklah segala apa yang ada di dalamnya, kecuali bila disertai dengan tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda di hadis yang lain, sesungguhnya mengherankan dan sangat mengherankan orang yang mempercayai negeri akhirat sedang ia berusaha untuk negeri yang penuh tipu daya. Nabi juga bersabda, dunia itu manis dan menyenangkan, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dunia, maka Dia memperhatikan bagaimana kamu bekerja. Sabda Rasul, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan makhluk yang lebih dibencinya daripada dunia. Dan sejak diciptakan, Dia tidak pernah memandangnya. Kemudian Nabi bersabda pula, barang siapa memasuki waktu pagi, sedangkan dunia adalah yang menjadi keinginan utamanya, maka ia tidak mendapat apapun dari Allah. Justru Allah memasukkan dalam batinnya 4 perkara. Pertama, kesusahan yang tidak ada putus-putusnya. Kedua, kesibukan yang tidak pernah terselesaikan. Yang ketiga, kemiskinan yang tidak pernah mencapai kecukupan. Dan yang keempat, harapan yang tidak pernah mencapai tujuan akhirnya. Hadirin rahimakumullah, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hai Abu Hurairah, maukah kutunjukkan kepadamu dunia seluruhnya? Abu Hurairah menjawab, iya. Kemudian Rasul memegang tanganku menuju tempat sampah yang di dalamnya terdapat tengkorak kepala manusia, kotoran, potongan-potongan kain lusuh, dan tulang belulang. Kemudian Nabi SAW bersabda, hei Abu Hurairah, kepala ini dulu sangat serakah, seperti keserakahanmu manusia, dan berharap seperti harapan manusia. Kini ia menjadi tulang belulang, tengkorak tanpa kulit. Kemudian akan menjadi abu. Sedangkan kotoran-kotoran ini adalah berbagai makanan yang mereka peroleh dari usahanya. Kemudian mereka mengeluarkannya dari perut mereka hingga menjadi sisa-sisa yang dijauhi orang. Adapun potongan-potongan kain lusuh ini dulu adalah
perkakas dan pakaian mereka, dan sekarang menjadi potongan kain yang diterbangkan angin. Tulang belulang ini adalah tulang belulang hewan-hewan mereka yang dulu mereka carikan makanan baginya di pelosok-pelosok negeri. Maka barang siapa yang menangisi dunia, biarkanlah ia menangisinya. Nabi SAW bersabda, yang artinya akan muncul orang-orang pada hari kiamat, sementara amal-amal mereka seperti gunung Tihamah. Lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka mengerjakan sholat?" Nabi SAW menjawab, "Ya, mereka dulu sholat pada sebagian malam. Akan tetapi bila ditunjukkan kepada mereka sesuatu kesenangan dunia, mereka bergegas merebutnya." Nabi Isa alaihissalam berkata, yang artinya tidaklah bisa berkumpul cinta dunia dan akhirat dalam hati seorang mukmin sebagaimana air dan api tidak bisa berkumpul dalam satu wadah. Nabi SAW bersabda, "Waspadalah dunia, karena sesungguhnya ia lebih pandai menyihir daripada Harut dan Marut." Nabi Isa alaihissalam berkata, "Hei para hawariyin, terimalah dunia yang sedikit disertai keselamatan agama sebagai mana ahli dunia rela dengan agama yang sedikit disertai keselamatan dunia." Isa alaihissalam berkata kepada para hawariyin, yang artinya, "Sungguh makan roti syair dengan garam kasar dan memakai baju lusuh dan tidur di atas tempat sampah adalah banyak manfaatnya bila disertai keselamatan di dunia dan akhirat." Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan kepada Isa alaihissalam telah diperlihatkan dunia dalam bentuk seorang perempuan tua berwajah buruk memakai berbagai macam perhiasan. Kemudian beliau berkata kepada perempuan tua itu, "Berapa kali Anda menikah?" Perempuan itu menjawab, "Aku tidak bisa menghitung mereka, suami-suamiku." Nabi Isa berkata, "Apakah mereka mentalakmu atau mati meninggalkanmu?" Perempuan itu menjawab, "Bahkan kubunuh mereka semua." Nabi Isa berkata, "Sungguh mengejutkan sekali. Suami-suamimu yang terakhir, mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari suami-suamimu yang terdahulu?" Hadirin rahimakumullah, dunia menipu. Ketahuilah bahwa orang yang menyangka dirinya bisa menguasai dunia dengan badannya, sementara hatinya sunyi dari dunia, maka ia tertipu. Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang cinta pada dunia adalah seperti orang yang berjalan di atas air. Dapatkah orang berjalan di atas air tanpa basah kedua telapak kakinya? Sahabat Rasulullah SAW Ali radhiyallahu anhu berkirim surat kepada Salman Al-Farisi. Perumpamaan dunia adalah seperti ular. Sentuhannya lunak
namun racunnya mematikan. Untuk itu berpalinglah Anda dari kesenangan dunia yang mengagumkan diri Anda, karena yang menyertai Anda dengannya hanya sedikit. Janganlah terlalu serius memikirkannya, karena Anda yakin akan berpisah darinya. Semakin gembira Anda dengannya, maka Anda harus semakin waspada terhadapnya. Karena setiap kali pemilik dunia merasa tentram dengan dunianya, ia pun akan dikejutkan oleh sesuatu yang dibencinya. Nabi Isa alaihissalam berkata yang artinya, perumpamaan dunia adalah seperti peminum air laut. Semakin banyak ia minum, semakin terasa haus, sehingga membinasakan diri sendiri. Ketahuilah bahwa orang yang merasa tenang dengan dunia, sementara ia meyakini bahwa ia akan meninggalkannya, maka ia tergolong orang yang berada dalam puncak kedunguan. Bahkan perumpamaan dunia adalah seperti sebuah rumah yang disiapkan oleh pemiliknya dan dihiasinya untuk menerima tamu-tamu yang masuk dan keluar. Kemudian seseorang masuk ke salah satu rumahnya, lalu ia hidangkan kepadanya sepiring emas yang di atasnya terdapat kayu harum dan wangi-wangian, agar ia mencium baunya. Piring emas yang berisi barang wangi-wangian itu dibiarkan bagi siapa yang datang berikutnya, tetapi bukan untuk dimiliki. Namun ia tidak mengetahui bentuknya dan mengira bahwa barang itu diberikan kepadanya. Ketika hatinya sudah mulai menggemarinya, pemiliknya memintanya kembali darinya. Kemudian ia merasa kesal dan sedih. Kalau bagi siapa yang mengetahui bentuknya, ia pun cukup mengambil manfaatnya dan mensyukurinya, lalu mengembalikannya dengan senang hati dan lapang dada. Begitu pula sunatullah mengenai dunia. Dunia adalah tempat Allah menjamu orang-orang yang lewat, bukan menjamu orang-orang yang mukim, supaya mereka mendapat bekal darinya untuk dimanfaatkan sebagaimana mereka memanfaatkan barang pinjaman. Kemudian mereka meninggalkan untuk siapa yang datang, kemudian dengan senang hati tanpa ada ketergantungan hati padanya, bukan seperti orang yang hatinya bergantung padanya. Karena itu hadirin yang mulia, dunia ini adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus pandai mensyukurinya, menggunakannya, memanfaatkannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk dikumpul-kumpul, disimpan-simpan dan dihitung-hitung untuk bermegah-megahan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maka ujung-ujungnya dunia yang dikumpulkan itu akan ditinggalkan oleh kita sampai kita masuk ke lubang kubur. Ada dua kemungkinan, dunia yang duluan meninggalkan kita atau kita yang duluan meninggalkan dunia. Mudah-mudahan dunia ini menjadi jembatan untuk akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam, tempat panen nanti di akhirat. Kalau kita berbuat banyak kebaikan, insya Allah akan panen kebaikan. Kalau kita berbuat kejahatan di dunia, maka kita akan celaka di akhirat. Mudah-mudahan bahasan ini menjadi ibrah
pelajaran bagi kita, janganlah kita terlalu mencintai dunia, karena dunia ini bisa menipu kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita hidup di dunia ini hanya sementara. Di dunia ini penuh ujian dan cobaan. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur pada Allah SWT dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.